Halo semuanya, nama aku Risti Ayu Pradita. Hari ini aku mau wawancara 3 orang narasumber dengan profesi yang berbeda-beda. Ini dia, tema wawancara kali ini yaitu tentang ekonomi. Baik, saya sudah bersama narasumber saya yang pertama yaitu Ibu Ani Adhani. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara Ibu mengelola keuangan rumah tangga Ibu? Ya, dengan ditabung, ya sedikit ditabung, sedikit dibelanjain. Apakah ada pembagian, misalkan maaf yang bekerjanya itu suami? Iya, suami yang bekerja. Ya. Nah, saya gaji suami itu semuanya ke saya, ya, semuanya full dikasih ke saya. Nah, saya yang bagi-bagi karena saya masih ngontrak, jadi saya harus bagi dulu uangnya buat bayar kontrakan, buat ngasih ke mertua, buat belanja karena anak saya masih kecil, buat belanja pampers, kebutuhan anak dulu lah, yang penting mah. Cara dikelola uang tersebut itu dengan cara ditulis berarti ya pembagian? Ditulis dulu, saya selalu ditulis. Baik, jika disangkutkan dengan kebutuhan pengeluaran yang telah disebutkan, apakah UMR yang ada di Indonesia atau di daerah Ibu tuh setara dengan kebutuhan yang Ibu perlukan? Itu sih. Ya karena gimana ya, saya juga hampir tiap hari pusing soal duit harus cukup nyampe akhir bulan itu harus cukup uangnya itu. Bagaimana ya, saya muter terus otak saya itu. Baik. Mungkin cukup ya pertanyaannya karena sudah 3. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Iya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Sebagai businesswoman, bagaimana sih cara Ibu mengelola keuangan? Kalau saya pribadi mengelola keuangan itu ya susah-susah gampang. Susahnya kebutuhan sekarang kan meningkat, banyak kebutuhan mendadak gitu ya. Kalau saya ya gini, pendapatan suami sekitar 500 per hari. Itu sebagian saya sisihkan buat bisnis saya gitu, supaya kebutuhan yang kurang terpenuhi itu juga gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kalau boleh tahu berapa sih pengeluaran terbanyak dan dikeluarkan untuk kebutuhan apa gitu sebagai pembisnis? Kalau terbanyak ya, untuk zaman sekarang terbanyak itu kebutuhan pokok itu paling banyak, soalnya harga sekarang kan mulai naik gitu. Jadi kita harus pintar ngeluarin uang, soalnya kebutuhan rumah tangga itu pokoknya mah besar. Yang paling banyak itu kebutuhan anak. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah UMR di kota ini itu setara dengan pengeluaran yang Ibu butuhkan? Soalnya secekap kunanawan, kalau UMR-nya tinggi mah kebutuhan tercukupi semua. Mudah-mudahan aja ya pemerintah tuh naik gitu UMR Cianjur teh, jadi masyarakat tuh jadi berkah, senang gitu. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Sama-sama, Maaf Neng. mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Baik, saya sudah bersama narasumber yang ketiga, yaitu dengan Bapak. Bagus, Yatno. Sebagai profesinya itu karyawan wira swasta ya Bapak. Ya. Saya akan wawancara Bapak yaitu 3 pertanyaan mengenai ekonomi. Kalau saya boleh tahu, bagaimana sih cara Bapak mengelola keuangan setelah Bapak bekerja? Kalau
masalah keuangan mah semua gaji mah saya serahkan sama istri, jadi ibaratnya kan menteri keuangannya itu istri ya, gitu loh, yang mengatur kalau pengelola keuangan tiap bulan itu. Terus Kalau pengeluaran terbanyak nih dalam 1 bulan misalkan, atau setelah Bapak mendapatkan hasil dari bekerja itu tuh paling banyak tuh berapa? itu mah kalau pas ini bayar uang kuliah anak saya, umpamanya uang kuliah aja udah 5 juta lah, terus masih bekal tiap bulannya 900.000, belum beli keperluan keluarga, itu keperluan dapur lah segalanya lah, pokoknya keperluan untuk kesehariannya gitu. Baik, kalau misalkan uangnya terlanjur habis nih Pak, bagaimana sih cara Bapak menanggulangi masalah tersebut? Wah itu mah kalau bisa mah jangan sampai habis lah, gimana diirit-irit lah, gimana caranya pokoknya biar umpamanya gaji itu cukup sebulan gitu itu aja. Baik, pertanyaan yang terakhir. Apakah UMR yang ada di kota ini tuh setara dengan pengeluaran yang dibutuhkan? Wah kalau masalah UMR di Cianjur itu masih di bawah UMR yang dulu waktu saya masih di Tangerang ya. Iya. Ibaratnya sedikit itu sedikit gitu lah. Cilik itu kecil ibaratnya ya. Kalau di Tangerang mah hampir 4 lebih, kalau di sini mah cuman berapa ya, paling ke 26 atau berapa ya. Sangat berbeda jauh ya. Jadi berbeda jauh, masih Ya. kurang inilah, maksudnya masih di bawah. Halo, 3 orang narasumber telah selesai diwawancara. Kesimpulan mengenai campur kode dalam wawancara dijelaskan setelah video ini ya. Dadah!